Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, wabil khusus kepada Bapak Yai Ja'far Hamid dan sebagai Suriah Ramping Tegal Tirto, lalu kemudian Bapak Yai Haji Ilham Muhammad Ilham sebagai Ketua Tanfidiyah, lalu ada Pak Hermansyah, Pak Dr. Hermansyah Sekjen. Sekretaris Tanfid. Dan di sini juga ada Bapak Yai Siono. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, biar tidak bingung kalau manggil saya. Nama saya itu sebetulnya Lukman titik. Tapi kalau Lukman titik gitu kan buatan aja loh. Nah, akhirnya ditambah nama saya itu dengan nama bapak saya. Saya tambahkan namanya Ahmad Irfan. Sanes Irfani gitu. Lukman Ahmad Irfan. Nggone paspor ngoten itu. Karena di Timur Tengah niku harus 3 kata. Akhirnya nama bapak saya cantumkan itu. Dan biar tidak sama dengan Lukman yang lain, akhirnya itu saya gunakan terus Lukman Ahmad Irfan, dan itu juga pakai K, sanes pakai I, orang Indonesia. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, saya berbahagia sekali tadi sore habis maghrib tadi malam Pak Yai Ja'far rumah natal undangan. Nah, saya senangnya nopo karena saya sendiri sejak lama itu kan buatan tentang struktural, tapi pada kultural. Kalau orang nyebut ada NU kultural, ada struktural. Nah, saya juga di rumah ada majelis pikir dan taklim, saya namai Yabati itu sampai bertahun-tahun pun, mulai 2009. Senang karena apa? Karena saya jadi mengenal banyak NU di banyak tempat kan. Alhamdulillah dan luar biasa. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, NU itu berdiri berlandaskan, sama-sama tahu gitu kan, berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu sampai pada kita mengikuti para ulama. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan itu adalah diajarkan oleh para ulama. Ada salah seorang ulama yang mengarang kitab tafsir, beliau namanya Al-Qurtubi. Al-Qurtubi itu sekitar tahun 671 Hijriah. 671 Hijriah. Ini berarti kalau sampai sekarang 800-an tahun. 800-an tahun. Nah, di dalam kitab tersebut, Bapak dan saudara-saudara, niku ada menyebutkan ada empat ayat. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua ayat kursi, yang ketiga syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, dan seterusnya. Lalu yang keempat itu qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, sampai bighairi hisab. Itu 2 ayat berarti. Nah, nanti kalau tanya niku surat dan ayat apa, silakan Pak Ja'far. Beliau mengutip sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pada para sahabatnya, beliau menyampaikan begini. Lama arada ayunazila al-Fatihah ayat al-Kursi dan seterusnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menurunkan ayat surat Al-Fatihah, ayat kursi,
syahidallah, lalu kemudian qulillahumma sampai di ghairi hisab. Itu ayat-ayat ini diceritakan di dalam kitab itu gantung di ares. Jenengan pun semerap ares. Pun semerap ares. Nah, kula nggih dereng. Yang ada Aris. Nggih. Beda makom. Yang jelas namanya ares itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah yang termasuk gaib dan kita tidak mengetahuinya. Nah, itu diceritakan, dikisahkan 4 ayat ini gantung dulu. Lalu kemudian menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kami itu mau diturunkan ke dunia yang tempatnya orang maksiat dan banyak dosa itu. Nonton niku, pun ngertos ya ayat niku. Nah, mulai injing tadi kita kan pun banyak dosa atau sedikit dosa. Nah, ampun diceritakan gitu. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala niku dawuh, ya kalian akan turunkan ke dunia, dan di dunia nanti kalau ada orang-orang yang membaca kalian, maka aku akan kalau bahasa kita itu mentelengi, melihat dengan fokus pada orang-orang yang membaca 4 hal tersebut. Kemudian kalaupun tidak seperti itu, karena dia itu minta kebutuhan-kebutuhannya, itu ada 70 kebutuhan yang akan aku kabulkan. Luar biasa kan? Tapi bapak-bapak dan saudara-saudara, saya melihatnya di sisi lain. Mengapa kok 4 ayat itu begitu luar biasanya sampai orang yang membaca itu setiap sekali saja setelah sholat maktubah atau sholat fardu akan dikaruniai keistimewaan seperti itu. Jenengan kalau dipersani orang yang jenengan cintai, pripun rasane? Menyenangkan loh, ya, seneng gitu. Coba. Nah, ini sing gawe sing jenengan cintai. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dengan fokus, berbeda dengan pengawasan Allah kepada yang lain-lain. Luar biasa. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Itu kemudian saya mau berbagi. Niku kalau dibaca sehabis sholat, niku kan bagus. Mengapa tidak kita amalkan bersama-sama sebagai wirid keluarga. Jadi itu kita ajarkan kepada keluarga kita habis sholat baca itu. Pak, kok enggak yang lain-lain? Yang lain-lain boleh. Yang penting kita sebagai apalagi kepala keluarga itu ada yang kita ajarkan kepada anak kita. Karena zaman sekarang, Pak, apalagi di Jogja, pun pernah ngajak wiritan sama-sama anaknya. Pernah dereng? Paling-paling kan, tahlilan nang omah bareng-bareng kan. Padahal kalau pas di rumah jangan-jangan malah repot anaknya menyiapkan minuman dan lain-lain. Nah, kalau pulang ke rumah habis maghrib, kalau maghribannya di masjid, ataupun kalau masjid sholatnya di rumah, itu diusahakan jamaah. Terus baca itu setelah Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika salam, terus baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa
hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Enten 5 menit bahkan enten tak? Nah baru Subhanallah dan seterusnya. Niku saya untuk jadi pelajaran untuk anak-anak kita. Sementara pokoknya diunekke niku pakai bawa kertas mboten masalah, pakai HP mboten masalah. Nah, berikutnya nek pun terbiasa lalu hafal, diajarkan maknanya. Ternyata Bapak-bapak dan saudara-saudara kapalan Bapak Ibu itu. Ternyata maknanya itu penyerahan diri. Nah, penyerahan diri, sedaya niku penyerahan diri. Semua penyerahan diri. Al-Fatihah ya, penyerahan diri, minta petunjuk, hidup mati diserahkan kepada Allah, penjaganya adalah Allah, mau dapat rezeki juga Allah yang ngasih, mau dapat kekuasaan Allah yang ngasih, mau kekuasaannya runtuh ya karena Allah, dan semua itu karena Allah. Nah kalau itu semua itu Allah, berarti itu kan penyerahan diri, dan penyerahan diri itulah yang oleh Allah disebut wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri. Kalau sudah berserah diri seperti itu kalau bahasa Jawanya niku ilmu sing paling dhuwur niku nggih menyerah, tawakal kepada Allah. Ada seorang senior saya niku dikeroyok jin, wadah jin, karena memang buat gara-gara di dunia jin. Nah, jenengan kok percaya Pak Lukman diceritani ngoten? Masalahnya banyak hal yang saya itu dibuktikan oleh beliaunya itu. Macam-macam, masalah jabatan, masalah rezeki, masalah wong loro, masalah macam-macam yang terbukti pada saya. Bahkan indikator-indikator tanda-tanda tentang masa depan itu pernah diungkap ke saya dan tenanan dibanding. Nah, oleh karenanya saya percaya. Kepercayaan saya itu bahkan saya ingin membuktikan kalau orang ini betul-betul wali ini Gusti Allah. Mohon saya kudune wonge nanti saya ketemu. Ngoten itu. Saya itu lewat jalan di sebuah jalan yang kalau jalurnya dia niku kok mboten gitu. Tapi dilalah saya habis Pak dek ngoten niku, dianya ternyata di depan saya Pak naik motor. Saya naik motor, dia naik motor. Loh. Nah, ini tenanan. Dan ada banyak hal-hal yang lain kemudian saya percaya. Nah, beliau niki di dunia jin itu dikeroyok jin. Niku kalau dikeroyok jin niku seperti dikeroyok manusia niku lho. Nek jenengan niku sakti mandraguna teng ngeten iki, dikeroyok 20 menang, bisa saged menang. Nah, begitu juga di dunia jin itu kan ada ilmunya juga. Nah, niku kalau dikeroyok sing ngeroyok 200 nggih saged kalah.
niku enten hukum alami tapi di alam jin. Nah, niku Pak pun hidup dan mati nih. Woyok banyak nih. Akhirnya ini cerita pokoknya. Saya niku wis gak kuat napa-napa akhirnya ya Allah kula pasrah dhateng panjenengan niku langsung ilang Pak. Jen-jen niku ilang plung. Mun mboten enten kaya ana sebab akibat ngoten mboten. Ilang blas. Oleh karenanya memang itulah betul-betul yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah niku banyak kejadian yang menimpa kita pada dasarnya membawa kita pada rasa tawakal kepada Allah. Tawakal yang benar, bukan tawakal yang salah. Tawakal yang benar itu adalah manunggaling kawula Gusti. Napa? Yaitu manunggalnya kersane Gusti Allah kita lakukan. Manunggaling kersa. Jadi kersane Allah kalau kita itu lagi zuhur ya salat zuhur. Kalau lagi punya banyak uang alhamdulillah bersyukur. Itu kan manunggaling kersane kita dengan Allah. Sehingga kersane Allah kepada kita itu kita lakukan. Niku tafsiran saya terhadap manunggaling kawula Gusti nggih beda dengan orang lain. Tapi untuk sementara ini saya yakin itu yang benar. Jadi manunggaling kawula Gusti itu adalah kersane Allah, kita itu manunggal dengan kersane Allah atas diri kita yang ada di dalam agama itu. Bapak dan makna dari Islam yang wala tamutunna illa wa antum muslimun itu adalah muslim itu adalah tunduk dan pasrah kepada Allah. Sehingga kalau kita itu sudah menerima tunduk dan patuh, menerima keputusan Allah, insya Allah nanti kalau mau diambil ini ku loss, karena kita hanya sebatas milik Allah, karena sudah pasrah. Kalau belum pasrah merontang-rontang nuwun sewu, tapi mboten usah buat menilai orang lain. Cukup bahwasannya kita itu perlu untuk betul-betul meletakkan diri kita, memasrahkan diri kita. Diri kita itu adalah apa yang disebut kita itu, mobil kita, rumah kita, istri, anak kita, duit kita, emas kita, itu kita berpasrah kepada Allah, kita tunduk dan patuh pada Allah. Nah kalau memang seperti itu, insya Allah Gusti Allah pinaringan atau menganugerahkan husnul khotimah, karena sudah los apa yang ingin. Kalau yang berat nih biasanya sampai macam-macam lah ceritanya orang sakaratul maut itu. Bapak, kalaupun tidak apa yang saya sampaikan yang coba ditularkan kepada anak-anak kita, jangan paling tidak punya satu yang itu diajarkan kepada anak-anak kita. Jenengan sudah mengamalkan sayyidul istighfar bertahun-tahun, itu yang ditularkan kepada anak. Matur nuwun dan saestu mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.